Saya yakin kita bisa menang satu putaran. Semua orang mau punya obsesi dan cita-cita, tetapi bagaimana cara kesananya? Jangan menghalalkan segala cara, jangan fitnah kiri kanan, jangan serempet kiri kanan. Demi Allah, Allah sudah tentukan siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Yang Allah nilai, apa kau lakukan. Kalau sudah jadi presiden tapi menghalalkan segala cara, presidenmu bukan diri Allah, tapi kau akan menjadi penghuni api neraka. Presiden paling lama 5 tahun, 10 tahun lah kalau untung. Tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 yang mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan yang mulia. Jadi kami mohon yang mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik yang mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa tapi resikonya besar. Mengerti? Ya. Nggih. Bertemu dengan relawan di Magelang, Cawapres Gibran Rakabuming Raka berpesan untuk fokus pada kemenangan. Jadi medan perebutan suara, Gibran akan sering belusukan di Jawa Tengah. Di depan para relawan Bolone Mase dan Bala Gibran di Magelang, Jawa Tengah, Gibran menyebut Jateng merupakan kunci kemenangan di Pilpres. Gibran pun akan lebih sering belusukan, bahkan 60% kampanye akan dilakukan di Jawa Tengah dengan harapan bisa menang satu putaran. Gibran menilai Jateng akan menjadi medan pertempuran untuk meraih suara di Pilpres 2024. Jawa Tengah ini nanti jadi benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% berusukannya ada di Jawa Tengah juga. Tonggone Gibran pasti Ganjar menang. Mantap. Kelurahan mana, Pak? Sumber, Solo. Solo ya, di Solo ya? Oh, saya Solo nih. Bro, ini, dari Solo. Ini tetangga Mas Gibran. Sumber, Solo. Pasti Ganjar menang. Jelas Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap, mantap. Solo Ganjar. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Balik arah, Pak. Satu kata buat Ganjar Pranowo. Tonggone Gibran pasti Ganjar menang. Mantap. Kenapa saya di sini pilih Pak Ganjar Pranowo? Karena Pak Ganjar seperti saya. Karena Pak Ganjar seperti kita semua yang ada di sini. Bentar. Bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat. Beliau sama seperti saya, beliau sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Pak Ganjar Pranowo bisa jadi presiden, maka saya yuga-yugane panjenengan saged dados presiden. Dan itu mimpi kita, membangun Indonesia yang demokratis dan setara satu dengan yang lain.
Pasangan Baca Pres-Baca Wapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menargetkan bisa mencuri suara di Jawa Tengah dalam Pilpres 2024 mendatang. Untuk diketahui, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai basis PDIP atau kandang banteng. PDIP telah mengusung Baca Pres atau Cawapres sendiri, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Upaya Prabowo Gibran menggerus suara PDIP nampak telah dimulai di mana Gibran melakukan sosialisasi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, di antaranya di Salatiga dan Magelang belum lama ini. Gibran menyebut Jawa Tengah bakal menjadi medan pertempuran antara Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Anies Muhaimin. Guna merebut suara di Jawa Tengah itu, Gibran menyatakan bakal lebih banyak kampanye di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah ini nanti benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% belusukannya ada di Jawa Tengah, kata Gibran saat bertemu dengan relawan di Magelang pada Minggu 29 November 2023. Berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2019, Jawa Tengah memang menjadi basis PDIP. Berdasarkan data Kompas, dalam pemilu 2019, Jawa Tengah memberikan sumbangan suara sebesar 21% suara PDIP nasional. PDIP menguasai 28 kabupaten dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dengan kata lain, PDIP hanya kalah di 7 kabupaten atau kota. Dari sisi perolehan suara PDIP, 5 kabupaten atau kota di Jawa Tengah juga masuk dalam daftar 10 wilayah pengumpul suara terbanyak PDIP secara nasional. Adapun perolehan suara PDIP dalam Pileg 2019 sebesar 5, juta suara atau lebih tinggi dari pemilu 2014, di mana PDIP meraih 4,3 juta suara. Kabupaten yang berhasil dimerahkan oleh PDIP pada pemilu 2019 yaitu Kabupaten Jepara, Kudus, Kebumen, Kendal, dan Tegal. Kemenangan tersebut hasil dari merebut kemenangan Gerindra, Golkar, dan PKB. 5 kabupaten kota yang berhasil mengantongi suara terbanyak dan masuk peringkat 10 besar perolehan suara PDIP yaitu Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Wonogiri, dan Boyolali. Partai politik lain yang berhasil mengantongi kemenangan di kabupaten kota di Jawa Tengah ini adalah Partai Demokrat yang berhasil merebut dari Gerindra di Banjarnegara. Partai Golkar menang di Cilacap dan Batang, namun Partai Beringin ini kehilangan kemenangan di Kudus. Partai Kebangkitan Bangsa harus menelan pil pahit dengan kehilangan kemenangan di Batang, Kendal, dan Tegal, namun masih menjadi juara bertahan di Wonosobo, Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bertahan di Kabupaten Rembang sejak pemilu 2014. Sementara itu, berdasarkan suara Pilpres 2019, Jokowi Ma'ruf Amin yang saat itu berhadapan dengan Prabowo Sandi menang mutlak di Jawa Tengah. Berdasarkan rekapitulasi KPU Jateng yang dipublikasikan Kompas.com, Jokowi Ma'ruf Amin menang unggul jauh dengan perolehan 16,8 juta, jauh dari pasangan Prabowo Sandi yang hanya meraih 4,94 juta suara. Jokowi Ma'ruf mendapat suara 16.825.511 atau 77,29%. Sedangkan Prabowo Sandi mendapat 4.944.447 suara atau 22,71%. Perolehan suara yang didapat Jokowi Ma'ruf hampir 4 kali lipat dari perolehan suara Prabowo Sandi. Selisih suara di antara keduanya mencapai 11.881.064. Saat itu Jokowi Ma'ruf diusung koalisi besar yang terdiri 10 partai, yakni PDIP, Partai Golkar, P3, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKB, PSI, Perindro, PKPI, dan PBB. Sementara Prabowo Sandi diusung Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.